Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Kita awali Pak. selamat pagi, Nak. Kita awali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Bapak mohon kesediaannya Nabila untuk mengawali kegiatan kita dengan berdoa. Sebelum kita memulai belajar, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Nabila sudah bersedia memimpin doa. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan pembelajaran kita di bab yang kedua. Bapak berharap kalian yang ikut serta dalam kegiatan pembelajaran saat ini semuanya senantiasa dalam kondisi sehat ya di tengah pandemi, dan kabar baiknya adalah kegiatan PTM sepertinya sebentar lagi akan bisa dilaksanakan ya. Nah, sebelum Bapak masuk ke materi yang baru, Bapak ingin menyampaikan terima kasih ya, apresiasi Bapak kepada kalian semua yang sudah mengerjakan penugasan mandiri, video-video kreatif yang sudah kalian buat. Tentunya kalian sudah mendapatkan balasan komentar dari Bapak semuanya ya. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kalau ada hal-hal yang mau didiskusikan, ya, Eca? Ada yang belum di ACC katanya. Ada yang belum di ACC. Oke, baik. Oke. Baik, anak-anak. Nah, kalau ada hal-hal yang mau dikomunikasikan, silakan langsung berikan komentar di classroom-nya ya, berkenaan dengan penugasan minggu lalu. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru, yaitu mengenai hakikat perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini Bapak akan bagi ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, 10 menit pertama ini Bapak akan minta kalian cek classroom kalian. Bapak share materi di sana. Apakah sudah muncul anak-anak? Apakah sudah muncul? Sudah ada, belum Pak. Bapak saja. Sudah, Afri? PowerPoint-nya ya sudah ada Ya, di saya. PowerPoint dan video YouTube ya? Iya. Oke, baik. Jadi 10 menit awal ini Bapak beri kesempatan kalian untuk berliterasi dari materi PowerPoint yang sudah Bapak share ataupun video YouTube yang sudah Bapak share. Kemudian 10 menit selanjutnya nanti kita akan bahas bersama-sama dalam satu diskusi tanya jawab ya. Bapak berharap kalian bisa berliterasi terlebih dahulu, dan 10 menit terakhirnya nanti Bapak beri kesempatan kalian untuk mengerjakan lembar kerja yang sudah Bapak siapkan juga di Google Classroom. Ada pertanyaan sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ini? Alia? Tidak? Alia, ada pertanyaan? Tidak. Oh, tidak. Oke, kalau tidak, silahkan kalian buka file yang ada di Classroom, baik berupa PowerPoint ataupun YouTube, mudahnya yang mana yang bisa kalian pelajari, kemudian kita diskusikan poin-poin pentingnya dan Bapak akan berikan penegasan materinya setelah kalian berliterasi terlebih dahulu. 10 menit dari sekarang ya. Bapak harapkan tetap bisa open cam agar Bapak bisa melihat situasi kalian ya. Pak, itu kita pilih salah satu kasusnya, Pak. Oke, nah untuk LK-nya nanti ya, LK-nya boleh kalian kerjakan nanti, tetapi kalau kalian mau membaca terlebih dahulu silahkan, tetapi pengerjaannya nanti ya, setelah kita sama-sama membahas ya konten materi hari ini. Oke, setelah kita bahas baru Bapak beri kesempatan untuk mengerjakan, silahkan kalian kerjakan. Sekarang silahkan kalian literasikan ya materi yang sudah Bapak share, baik berupa PowerPoint maupun video. Kalian ambil yang mudah, yang mana yang bisa lebih mudah kalian tangkap untuk dipelajari ya.
Bapak untuk absensi itu swafoto itu apa ya? Foto-foto kalian saat ini ya, menggunakan seragam hari ini maksudnya. Kadang kan ada di antara kalian yang mengirimkan pakai seragam minggu lalu, atau ada yang menggunakan Oh, seragam yang lain. Menggunakan seragam hari ini yang kalian gunakan saat pembelajaran hari ini, silahkan selfie, kemudian kalian kirimkan sebagai bentuk absensi hari ini. absensinya sampai jam berapa ya, Pak? Hanya di jam pembelajaran. Ya, Bapak batasi hanya di jam pembelajaran. Baik. Jadi sampai 10.2, Ya, 10.15. ya, Oke. maksimal. Kalau bisa sebelum itu ya. Atau kalau bisa ya malah 15 menit awal ini sudah absensi semua. Jangan sampai ada yang lupa ya. Total 36 ada Wulandari sama Taris, berarti masih ada satu anak yang belum join ya. Ada yang terkendala, Cak? Mungkin lapor ke Eca. Belum ada, Pak. Yang belum join siapa ya? Nanti Bapak cek dari absensinya. Raditya sudah join belum ya? Raditya sudah join? Oke, kurang Raditya sepertinya ya, Cak ya. Iya, Pak Raditya.
Oke, semua sudah ada ya materi ini ya, yang ada di classroom kalian ya. Bapak berikan 2 pilihan di sini, kemudian kita bahas bersama. Poin-poinnya sudah dapat anak-anak? Sampai akhir? Perlindungan, penegakan, kemudian pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Sudah? Kalau sudah, kita akan diskusikan. Sudah belum? Bapak lebih senang diskusi ya. Jadi tidak hanya Bapak yang menyampaikan ya. Kalau hanya sekedar untuk tahu materinya, kalian bisa langsung lihat dari video yang sudah Bapak rekam. Tapi Bapak ingin diskusikan kira-kira hal-hal apa yang kalian tidak pahami dari materi perlindungan dan penegakan hukum yang sudah Bapak share materinya tersebut. Oke, kita bisa awali ya, agar waktunya tidak molor ya. Oke, mulai untuk menyalakan kameranya lagi anak-anak. Yuk. Oke, terima kasih Rini, Asani, Nelsa. Oke, yang lain? Stefani, Jelita, terima kasih. Alicia, Desto, Alvino. Baik anak-anak, dari materi yang Bapak share di PowerPoint maupun di video, itu ada kurang lebih 3 pokok bahasan ya yang Bapak share di situ. Yang pertama berkenaan dengan perlindungan hukum, yang kedua berkenaan dengan penegakan hukum, dan yang ketiga adalah berkenaan dengan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Nah, poin-poin yang kiranya sudah Bapak sampaikan kurang lebihnya apakah sudah kalian tangkap? Sudah cukup jelas? Ada yang bisa kita diskusikan bersama anak-anak sebelum kalian mengerjakan LK? Kalau diam artinya jelas atau belum ya? Yuk, ada yang mau bertanya? Ada yang mau didiskusikan? Oke, poin pertama dulu. Berbicara mengenai perlindungan hukum. Sudah cukup jelas apa itu perlindungan hukum, apa unsur-unsurnya, apa jenisnya, apa pengertiannya, sudah cukup jelas? Oke, Bapak singgung sedikit berarti ya. Oke, Bapak singgung sedikit ya bagian perlindungannya dulu. Nanti kita diskusikan lagi ya. Oke, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia ya. Tujuannya jelas ya, ada 3 hal seperti yang Bapak sampaikan tadi. Nah, kita awali dengan gambar ini dulu. Bapak ingin kira-kira ilustrasi ini ilustrasi yang seperti apa? Ilustrasi gambar ini menggambarkan apa kira-kira anak-anak? Ada yang mau berpendapat? Pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas. Oke, pelanggaran lalu lintas yang dilakukan seorang pelajar. Apa kaitannya dengan materi kita, Isa, hari ini? Apa kaitannya dengan materi perlindungan dan penegakan hukum? Penegakan hukum. Ini adalah gambar penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian, ya. Oke. Iya. Apakah ini hanya berkenaan dengan penegakan, Cak, atau yang lainnya? Apakah hal ini hanya berkenaan dengan penegakan hukum saja? Anak-anak?
perlindungan hukum juga, Pak. Perlindungan hukum juga, Jacqueline ya. Kenapa, Nak? Dia yang represif. Represif, soalnya dia karena melakukan pelanggaran, dia kena sanksi gitu. Oke, represif karena ketika dia melakukan pelanggaran dia kena sanksi. Jadi ada satu upaya perlindungan ya, ketika dia disanksi itu dia bisa ya paling tidak ya memberikan gambaran kepada pengguna jalan yang lain ya agar tidak terganggu ya. Karena apa, kalau kemudian mereka ya melakukan satu tindakan yang tidak tepat dalam mengendarai ya, bisa jadi terjadi kecelakaan yang tentunya bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Artinya ini juga berkenaan dengan faktor perlindungan hukum. Nah, sekarang kita lihat konsep yang lain ya. Ini juga hampir sama ya. Nah, berbicara pengertiannya jelas seperti yang mungkin sudah kalian baca ya, perlindungan hukum adalah daya upaya secara sadar berkenaan dengan penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai hak-hak asasi yang ada. Ya, hak hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan sosial, hak untuk mendapatkan jaminan yang sama di hadapan hukum ketika kita melakukan pelanggaran hukum, dan lain sebagainya ya. Nah, jenis perlindungannya seperti tadi yang sempat disinggung Jacqueline ya, itu ada represif, juga ada preventif. Ada yang sebelum terjadinya pelanggaran, ya, ada yang sesudah terjadinya pelanggaran. Ya, tadi sudah cukup jelas ya ini ya. Kemudian unsurnya ada jelas 4 ya. Perlindungan dari pemerintah kepada warga, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak warga, dan yang terakhir adalah adanya sanksi hukuman. Nah, di antara keempat ini sudah cukup jelas untuk unsur-unsur perlindungan hukum? Cukup jelas, anak-anak? Jelas, Pak. Jelas ya? Pak. Jelas. Jaminan kepastian hukum itu yang seperti apa kalau sudah jelas? Jaminan kepastian hukum itu yang seperti apa, anak-anak? Adanya jaminan kepastian hukum. Kalau yang pertama jelas ya perlindungan dari pemerintah, dari penyelenggara negara kepada warga, itu menjadi satu syarat mutlak atau unsur mutlak. Kemudian jaminan kepastian hukum artinya bahwa ketika sudah ada yang namanya sumber hukum, aturan-aturan yang diberlakukan, undang-undang bahkan ya, peraturan dari yang tertinggi sampai yang terendah, ya sebaiknya itu dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang ada dan ya ditaati ya, sehingga tercipta yang namanya kepastian hukum. Ini menjadi satu faktor yang penting dalam perlindungan hukum. Jangan sampai ya terhadap pelaku A ya jaminan kepastian hukumnya berbeda dengan pelaku yang B ya. Itu yang kita harapkan ya, sehingga unsur ini menjadi unsur perlindungan hukum. Oke, sampai sini dulu Bapak bahas di bagian perlindungan hukum. Untuk penegakan dan upaya atau hal yang poin yang terakhir, tujuan yang terakhir yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kira-kira masih ada yang mau didiskusikan? Bapak share bagian perlindungannya saja ya. Kalian tentu sudah baca semua ya. Ada yang masih tidak dipahami? Ada yang masih tidak dimengerti? Biar kita diskusikan di sini, sehingga nanti ketika kalian mengerjakan LK, kalian punya sudut pandang yang beragam ya. Pak, saya boleh nanya nggak? Boleh, nah silakan Nak, Dianta. Kan saya lihat di slide berapa ya ini, kan ada penegakan hukum, yang tegaknya supremasi hukum kan Pak. Iya. Nah, saya juga pernah lihat di mana gitu, jadi kan katanya ada keterkaitan dalam supremasi hukum dengan penegakan HAM. Nah, itu seperti apa ya Pak? Oke, ada kaitannya supremasi hukum dengan penegakan HAM. Ketika kita berbicara supremasi hukum, ya tentunya kita berbicara selayaknya, ya hukum itu kan panglima tertinggi. Kalau kita lihat apalagi di pasal 1 ayat 3. Apa? Di sana bunyinya, Nak? Negara Indonesia adalah negara hukum. Ya, Hukum. artinya dengan ya
aturan-aturan hukum, peraturan perundang-undangan yang sudah dibentuk oleh mereka yang berwenang, dalam hal ini DPR bersama dengan pemerintah, atau sebaliknya pemerintah dengan persetujuan DPR, ya, hal itu benar-benar bisa diterapkan dan bisa ditegakkan. Itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum, ya, atau yang dimaksud dengan supremasi hukum. Lalu apa kaitannya dengan HAM? Ya, hak asasi manusia ini sejak amandemen undang-undang yang terbaru, ya, amandemen tahun 99 sampai dengan 2002, kita bisa lihat di pasal 27 sampai dengan 34 kurang lebih ada di sana, itu menjadi bagian bagaimana, menjadi perhatian ya, bagaimana negara ya ingin menegakkan yang namanya perlindungan dan penegakan hak-hak warga negara, juga hak asasi manusia, ya. Jadi sangat ada keterkaitan ya di antara, ya. Jelas tidak? Kurang lebih penjelasan Bapak seperti itu? Ngerti, Pak. Yang lain mungkin ada yang masih tidak jelas? Ada yang masih? Pak, saya mau bertanya. Boleh dinyalakan kameranya, Nak? Oke, Pak. Tapi saya kameranya lewat laptop ya, Pak. Saya pakai 2 akun. Silakan. Saya mau bertanya, Pak. Kenapa di Indonesia itu penegakan hukumnya belum berlaku untuk semua masyarakat? Jadi masih ada pertimbangan antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah. Oke, mengapa penegakan hukum di negara kita ini belum terlaksana dengan baik? Kurang lebihnya seperti itu ya, Jelita ya? Iya, Pak. Oke, berbicara penegakan hukum, begini anak-anak ya. Satu hal yang kompleks, Jelita. Bapak ingin bertanya dulu, aparat penegak hukum di negara kita ini ada siapa saja yang mau masuk fakultas hukum? Harusnya ngerti nih. Aparat penegak hukum di negara kita ada siapa saja? Polisian, Pak. Polisi, benar. Naufal. Siapa lagi? Ada hakim. Hakim. Kemudian ada apa lagi? Kejaksaan Agung, Pak. Kejaksaan Agung atau jaksa. Hakim, jaksa, polisi. Ya. Apakah cukup hakim, jaksa, dan polisi yang melakukan penegakan dan perlindungan hukum? BNN, Pak. BNN. Aparat-aparat penegak yang lainnya. Ya. Tetapi kalau kita lihat aparat penegak hukum yang utama memang ini tadi ya. Hakim, jaksa, ya, kepolisian. Dibantu dengan aparat atau lembaga penegak hukum yang lainnya, juga warga negara yang tentunya bisa memberikan dampak yang luar biasa ketika mereka memberikan laporan-laporan ya, pelanggaran-pelanggaran yang kemudian ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum anak-anak. Nah, mengapa ini semua belum bisa terwujud dengan baik, Jelita tadi pertanyaannya? Satu hal yang kompleks, nah artinya berbicara hukum ini tadi, berbicara banyak lembaga, berbicara banyak keterkaitan satu sistem hukum yang ada di negara kita, ya. Jadi bahkan keterbatasan anggota lembaga itu juga menjadi halangan juga ya di dalam bagaimana hambatan, bukan halangan ya, hambatan juga optimalisasi penegakan hukum di negara kita yang cukup luas. Tetapi sekali lagi titik poinnya ya adalah bagaimana kita sebagai generasi penerus ini ya, atau kita sebagai pelajar, sebagai warga negara ikut serta di dalam melakukan pengawasan ya. Komitmen ataupun integritas ya para aparat penegak hukum saat ini sedang banyak dipertanyakan. Apalagi akhir-akhir ini kalau kalian lihat ada salah satu oknum aparat penegak hukum, jaksa khususnya, yang ditangkap ya di dalam kasus apa yang baru-baru terjadi? Kasus suap ya. Jaksa Pinangki ya. Artinya apa anak-anak, di situ tidak ada integritas, belum ada kejujuran. Ya, belum ada kedisiplinan ya.
Dan itu segelintir oknum. Apakah semuanya bisa digeneralisir anak-anak? Belum tentu. Ya. Ketika kita mau menilai penegakan hukum pun luas yang akan kita nilai. Tetapi masyarakat bisa melihat dari masih banyaknya kasus korupsi yang terjadi di negara kita. Maka tadi kenapa belum bisa ditegakkan dengan baik? Ya, salah satu bentuk, ya, salah satu dorongan dukungannya adalah dari kalian semua anak-anak. Apakah kalian sudah melakukan hal yang sama di sekolah ini misalnya? Sudahkah kalian jujur di dalam mengerjakan penugasan? Sudahkah kalian tidak mencontek saat mengerjakan ulangan? Nah, ini menjadi poin yang penting, menjadi satu bentuk integritas kalian sebagai seorang pelajar, di mana kalian akan melanjutkan, ya, tugas dari mereka yang saat ini bertugas, ya, yang mau masuk Visipol, mau masuk Fakultas Hukum, ya, tanggung jawab berat ada di kita, ya, anak-anak semuanya. Seperti itu Jelita, ya. Jadi kompleks, nak, berbicara mengenai penegakan hukum, dan ini tentu saja menjadi PR yang akan lama, ya. Tetapi kita berharap aparat penegak hukum ke depan punya integritas yang baik, ya, dan banyak hal yang positif, karena KPK juga saat ini juga terus selalu melakukan laporan penangkapan kasus, ya, mereka yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Oke anak-anak, masih ada yang mau ditanyakan? Karena waktu yang terbatas. Ada yang masih mau ditanyakan? Sudah cukup jelas? Poin terakhir, pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Kita buat satu kesimpulan. Apa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Menurut kalian, tidak harus sama dengan bahasa yang ada di PowerPoint. Pentingnya penegakan dan perlindungan hukum, yang pertama apa, anak-anak? Satu, untuk menciptakan, apa kira-kira? Yang pertama apa? Bebas berpendapat. Jangan takut salah, yuk. Apa yang pertama? Perlindungan dan penegakan hukum. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum itu satu, Ramdhania? Supremasi hukum. Oke, menciptakan supremasi hukum. Yang kedua apa, anak-anak? Keadilan. Untuk mewujudkan keadilan, benar. Dan yang ketiga adalah? Mewujudkan perdamaian. Oke, mewujudkan perdamaian, Regina, ya. Benar, supremasi hukum, keadilan, dan mewujudkan perdamaian. Itu tujuan akhir yang diharapkan juga dari pertanyaan Jelita tadi. Nah, ini adalah kesimpulan yang kita bisa ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak, Bapak berikan kesempatan kalian untuk asinkronus, ya, belajar mengerjakan LK yang ada dari Google Classroom yang Bapak siapkan. Silahkan cek, ya. Minggu depan kita akan kupas, ya, bersama-sama apa yang kalian sudah kerjakan. Maksimal tolong dikerjakan jangan sampai lewat lebih dari jam 3, ya. Ini kan masih tersisa kurang lebih 20 berapa menit? 17 menit, ya. Masih tersisa 17 menit kurang lebih. Maka tolong silahkan dioptimalkan waktu yang ada untuk melakukan analisis LK-nya, ya. Sebentar, nak, Bapak coba bukakan. Sudah kelihatan, ya, LK-nya? Share screen Bapak apakah kelihatan, nak? Sudah kelihatan, Pak. Oke. Udah, Pak. Nah, di sini penekanan yang ingin Bapak sampaikan adalah dari apa yang kalian sudah pelajari, bahkan kita diskusikan dari kendala yang kalian dapatkan dengan mempelajari materi awal tadi. Nah, Bapak ingin kalian membuat satu analisis dari 2 kasus yang Bapak contohkan dengan video. Tidak seperti penugasan minggu-minggu sebelumnya, kalian membuat video atau membuat PowerPoint, tetapi silahkan langsung saja, ya, jawaban yang kalian berikan itu langsung di kolom komentar yang ada pada Google Classroom kalian masing-masing. Ya, ada 3 pertanyaan di sini yang tentunya bisa kalian jawab. Yang pertama adalah faktor penyebab terjadinya kasus dari 2 video, atau di sini milih salah satu, ya. Kemudian apa ketentuan yang dilanggar, dan yang ketiga adalah kalian diminta membuat analisis
bagaimana perlindungan dan penegakan hukum yang ideal dilakukan dari sudut pandang kalian setelah kalian tadi berdiskusi dengan Bapak berkenaan dengan materi penegakan dan perlindungan hukum. Ada yang mau ditanyakan anak-anak sebelum kalian meninggalkan room yang ada? Waktunya masih 3 menit lagi nih sebelum Zoom-nya selesai. Ada dari LK yang sudah Bapak share di classroom ini? Deadline-nya sampai jam berapa, Pak? Oke, maksimal dikerjakan jam 3 ya. Kalau memang bisa langsung dikerjakan selesai, bagus ya. 5 menit harusnya selesai nih ya. Karena nggak oke, tetapi mungkin melihat kasusnya 2 menit ya, analisisnya paling nggak 4 sampai 10 menit bisa ya. Maksimal Bapak berikan kesempatan sampai jam berapa? Jam 3 atau jam 6? Jam 6, Pak. Oke, jam 6 ya. Ya oke deh. Jam 6 deh ya. Ada yang mau ditanyakan seputar LK-nya? Atau seputar penugasannya? Itu bukan dalam bentuk Word ya, Pak, tapi langsung komen. Langsung komentar saja ya. Kalau kalian kemudian mau dibuatnya ya nggak masalah juga sih. Tetapi untuk praktisnya silahkan buat di kolom komentar, jauh lebih mudah ya. Agar nggak ada kendala-kendala lagi. Kalau kemarin ada yang Bapak lihat susah mencantumkan linknya dan lain sebagainya, ada yang perlu Bapak balas dulu komentarnya ya. Oke? Ada pertanyaan seputar materi yang kita bahas hari ini ataupun LK yang harus kalian kerjakan? Cukup jelas ya, mudah harusnya ya. Ada kesulitan nggak dengan membaca pertanyaannya? Enggak ya? Oke, kalau enggak kita tutup kegiatan kita. Atau ada yang masih mau menyampaikan pendapat? Enggak, Pak. Enggak, Desto cukup ya. Oke, sekarang silakan semua nyalakan kameranya. Waktunya tersisa 1 menit 48 detik. Silakan semua nyalakan kameranya, kita dokumentasikan anak-anak. Pak, saya mau nanya, Pak. Oke, Dianta silakan, Nak. Ini kan tugasnya ada yang ketentuan yang dilanggar dalam kasus, itu maksudnya hukumannya yang cocok untuk kasus itu apa gimana? Ketentuan yang dilanggar itu adalah ya aturan-aturan hukum yang dia langgar dalam kasus tersebut. Nah, disesuaikan dengan peraturan hukum yang berlaku di negara kita. Makasih banyak, Pak. Oke. Nah, yang lain masih ada pertanyaan lagi? Nelsa, Dianta, Naufal, Alia, Ramdania, Fahrul ya, bisa nyalakan kameranya. Pak, maaf saya nggak bisa on cam dari tadi. Oke, saya baik. terus, Pak. Oke, nah, Bapak print screen ya. Hitungan ketiga Bapak print screen 1, 2, 3. Oke, sebentar anak-anak. Satu lagi. Oke. Terima kasih anak-anak untuk perjumpaan hari ini. Ada kurang lebihnya dari Bapak-bapak, mohon maaf. Silahkan dilanjutkan untuk fokus ke LK-nya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pagi, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Terima kasih anak-anak.